hutan salah satu penyebab banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Indonesia. Ulah tangan-tangan jahil. Kondisi hutan gundul yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal tersebut dikeluhkan warga. Banjir bandang yang menerjang 5 desa di Kota Batu tak hanya terjadi akibat curah hujan ekstrim, penggundulan hutan dan juga alih fungsi lahan di lereng Gunung Arjuno menjadi faktor utama pemicu banjir bandang hingga Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian tahu nggak sih peristiwa tadi merupakan perubahan lingkungan? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan lingkungan? Jadi, perubahan lingkungan itu perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan yang berdampak pada ekosistem di lingkungan tersebut. Jadi, kata kuncinya itu ya, perubahan, lingkungan, berdampak, dan ekosistem. Tapi perubahan lingkungan itu nggak selalu bersifat negatif loh teman-teman. Langsung aja ke salah satu contohnya ya. Nah, ini adalah hutan hasil reboisasi. Tentunya merupakan perubahan lingkungan bersifat positif. Sedangkan ini adalah hutan gundul yang merupakan perubahan lingkungan bersifat negatif. Nah, dari perubahan-perubahan lingkungan itu, penyebabnya ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam bisa juga loh menjadi penyebab perubahan lingkungan. Contohnya saat bencana tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah faktor manusia. Manusia sudah tentu memiliki kebutuhan. Alam sebagai penyedia kebutuhan manusia pasti akan dimanfaatkan oleh manusia. Dan semakin banyak manusia, maka semakin banyak pula pemanfaatan alamnya. Hal tersebut membuat semakin banyaknya limbah yang tercipta dan menyebabkan pencemaran. Contohnya ada pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, terus untuk dampaknya, hutan itu kan tempatnya tumbuhan untuk hidup kan? Bahkan, hutan itu punya sebutan paru-paru dunia. Dengan tidak adanya hutan akan sangat berpengaruh loh, seperti udara makin panas serta hilangnya salah satu penghasil oksigen dalam dunia ini. Lagian, secara tidak langsung, saat hutan dialihfungsikan sebagai kawasan industri, maka industri tersebut akan menghasilkan limbah-limbah dan akan menyebabkan pencemaran yang kita bahas tadi. Lalu, yang paling penting, itu akan menjadi salah satu penyebab terjadi perubahan iklim. Kalian tahu kan kalau perubahan iklim ini sangat berbahaya? Perubahan iklim akan sangat berdampak pada kehidupan serta ekosistem di dunia. Contohnya saja mencairnya es di kutub bumi yang menyebabkan beruang kutub dan hewan-hewan di sana kehilangan habitat. Lalu apa sih yang harus kita lakuin? Tentunya yang pertama adalah pencegahan. Salah satu cara pencegahan untuk gundulnya hutan adalah tebang pilih. Tapi apa sih itu tebang pilih? Jadi, tebang pilih itu singkatnya suatu sistem untuk menebang atau kata lainnya memanen pohon dengan memilih yang sudah tua atau yang sudah layak. Selain tebang pilih, cara pencegahan lainnya dengan berhati-hati saat menyalakan api di dalam hutan, tidak membuka lahan hutan untuk dialihfungsikan, serta kebijakan pemerintah akan sangat berkontribusi untuk pencegahan ini. Pencegahan kan dilakukan sebelum gundulnya hutan. Andai saja benar-benar terjadi, kita bisa melakukan apa ya untuk penanganan hutan gundul? Ada banyak sekali penanganan yang bisa kita lakukan seperti reboisasi. Reboisasi atau bisa disebut juga penghijauan itu adalah kegiatan penanaman atau penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Nah, reboisasi ini bisa dikombo loh dengan tebang pilih tadi. Jadi gini-gini, saat setelah menebang pohon yang dipilih untuk tebang pilih tadi, jadi kita tuh harus menanam lagi pohon baru untuk menggantikan pohon yang ditebang tadi. Jadi istilahnya, satu pohon mati, satu pohon hidup kembali.
Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.